Kita masuk ke soal nomor 49. Nah, di sini untuk ilustrasi kasusnya, bidan melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan yang baru melahirkan 2 hari yang lalu ya, di sebuah praktek mandiri bidan. Kemudian hasil anamnesisnya, bayinya sering tidur, hasil pemeriksaan KU-nya baik dengan pernafasan 40 kali per menit, frekuensi jantung 110 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Skleranya berwarna kuning. Nah, skleranya berwarna kuning, bayi bisa menyusu dengan kuat namun lebih sering tidur. Nah, bidan memberikan pendidikan kesehatan agar kondisi bayi tetap baik. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, kita lihat tindakan yang tepat. Susu formula diberikan sesering mungkin. Nah, ini sudah pasti salah ya, karena kita itu mensukseskan program pemberian ASI eksklusif. Jadi, ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan kepada bayi sampai usia 6 bulan. Nah, jadi di sini bayinya baru usia 2 hari. Nah, jadi ketika kita memberikan atau menganjurkan ibu untuk memberikan susu formula, artinya ASI eksklusifnya akan gagal. Maka untuk opsi A ini adalah jawaban yang kurang tepat. Kemudian, anjurkan ibu membawa ke puskesmas. Nah, ini juga kurang pas ya, karena di ilustrasi soal itu semua keadaan bayi bagus. Nah, memang di sini dikatakan skleranya berwarna kuning. Tapi ini merupakan ikterus yang fisiologis. Kenapa? Karena di sini bayinya usia 2 hari. Jadi ketika ikterus itu di usia 2 sampai 7 hari, nah itu termasuk ikterus yang fisiologis. Nah, jadi skleranya berwarna kuning ini masih termasuk ikterus yang fisiologis. Jadi tidak perlu dibawa ke puskesmas karena semua tanda-tanda vitalnya masih dalam keadaan baik. Tidak ada tanda-tanda yang bahaya seperti adanya demam tinggi, itu tidak ada ya. Kejang, nah itu tidak ada. Kemudian iterusnya juga tidak menyebar ke telapak tangan atau telapak kaki. Kemudian berikan ASI setiap 2 jam, 2 sampai 3 jam sekali. Nah, jadi dari sekian opsi jawaban A, B, C, dan D, nah ini adalah jawaban yang paling tepat. Jadi untuk penanganan atau untuk penata laksanaan ikterus fisiologis adalah dengan memberikan ASI sesering mungkin. Jadi ketika bayi itu cukup ASINya, nah di sini kan kita juga dapat kata kunci ya, bayinya bisa menyusu namun lebih sering tidur, artinya bayinya malas menyusu ya. Nah, jadi makanya kita anjurkan kepada ibu itu berikan ASI setiap 2 sampai 3 jam sekali. Karena ketika kita memberikan ASI sesering mungkin itu dapat meningkatkan frekuensi buang air besarnya dan juga frekuensi buang air kecilnya sehingga membantu pengeluaran bilirubin dan mencegah ikterus bertambah berat. Nah, jadi ini merupakan tindakan utama dari kasus ikterus fisiologis. Jadi, untuk opsi jawaban yang benar adalah opsi C. Nah, kita lihat opsi D kenapa juga kurang tepat. Jemur bayi 30 menit di setiap pagi. Nah, ini kurang pas ya. Jadi, meskipun menjemur ini bisa membantu sedikit terkait dengan ikterusnya, nah tetapi ini tidak boleh dijadikan tindakan utama karena ini efektivitasnya masih rendah ya dan tidak disarankan sebagai tindakan intervensi medis utama. Nah, jadi di sini bayinya skleranya berwarna kuning. Nah, itu ketika kita lakukan menjemur 30 menit sehari di pagi hari, nah itu sebenarnya bagus. Nah, tapi ini tidak terlalu efektif atau ngefek terhadap perbaikan ikterusnya. Nah, yang memberikan efek yang bagus adalah dengan memberikan ASI sesering mungkin. Kita lihat opsi E, kenapa dia juga salah. Nah, rujuk ke bayi ke rumah sakit. Nah, ini tidak diperlukan ya, karena pada ilustrasi kasus umumnya kondisi bayi dalam keadaan baik dan juga normal. Sedangkan ikterusnya pun juga dalam keadaan atau termasuk ikterus yang fisiologis. Jadi tidak perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, jadi untuk soal nomor 49, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, semoga bisa dipahami.